Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra kita di Iqra 6 halaman 11. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, boleh lihat di Iqra-nya atau di layar share screen ya. Di halaman 11 ini kita bagi dua. Untuk di hari ini kita 4 baris yang pertama ya. Yang ke depan dan di 4 baris ke bawahnya. Ini masih latihan-latihan. Kita kemarin belajar tentang hukum iqlab ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Ba berubah jadi nun sukun. Ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah iqlab. Ya, artinya merubah. Merubah apa? Merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun. Jadi dari nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim sukun. Disertai dengan gunnah kamilah yang sempurna ya. Disertai dengan gunnah yang sempurna kamilah, tingkatan kedua dalam tingkatan gunnah. Sebelum Umi baca, akan saya contohkan terlebih dahulu 4 baris yang atas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Nah, di situ ada kata li dzambik ya.
Dibacanya lidzambik. Nun sukun ketemu dengan huruf ba. Dari asal kata lidzambik menjadi lidzambik disertai dengan gunnah. Jadi nun sukunnya dirubah menjadi mim sukun, kemudian ada gunnahnya ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Untuk yang di baris kedua ini tidak ada hukum iqlabnya ya, tapi tetap hukum tajwid yang lain ya dipakai. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Nah, situ ada hukum iklabnya min ba'di menjadi mim ba'di. Ada nun sukun ketemu dengan ba. Ya, jadi iklab itu berlaku baik dia di dalam satu kata ataupun di beda kata ya. Yang jelas setelah hurufnya, patokannya adalah hurufnya. Setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, baik di dalam satu kata ataupun beda kata ya. Jadi dari kata min ba'di ada nun sukun ketemu dengan ba, di sini menjadi mim ba'di disertai dengan gunnah yang sempurna. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di baris yang keempat ini juga dia tidak ada iklabnya, adanya mim sukun ya, mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Nah, itu beda. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba itu hukumnya adalah iklab. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan ba hukumnya adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Tetapi di dalam tingkatan gunnahnya sama ya, tingkatan kamilah yang kedua, sempurna. Jadi mim sukun ketemu dengan ba, ikhfa safawi itu juga disertai dengan gunnah. Ada min ilmin itu nun sukun ketemu dengan ainnya izhar halqi ya, karena ain adalah salah satu huruf al halqi atau dari tenggorokan. Sama ilmin in ya, ilmin in tanwin ketemu dengan hamzah itu juga izhar halqi, hamzah juga salah satu huruf al halqi dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian inhum sama nun sukun ketemu dengan ha juga dibaca dengan izhar halqi ya. Tapi ada mim sukun ketemu dengan hamzah, di sini mim sukun ketemu hamzahnya izhar safawi. Ya, jadi kalau untuk hukum mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba yang tadi ya. Mim dengan ba semuanya adalah izhar safawi. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita baca, ada mungkin hukum-hukum tajwid di antara keempat baris ini yang belum Umi pahami. Ya, karena nanti Umi bacanya bacaan prakteknya, kemudian disertai dengan ahkam tajwidnya. Saja yang ini saja lidambik itu saja ini nun sukun ketemu dengan ini ya Ustazah. Saya masih bingung itu Ustazah. Lidzambik. Itu nun sukun ketemu dengan ba. Ada ba, oh iya. Nah, kan ada baknya. Nah, mim sukunnya, mimnya itu ada mim kecil itu. Kadang dia ada tertuliskan di samping nun sukun atau di tanwinnya atau di atas huruf baknya gitu kan. Nah, itu sebagai penanda kalau dia iklab. Jadi kan tadi kalau di apa namanya? Di Usmani gitu kan, nanti kalau udah baca Al-Quran di Al-Quran Usmani itu kalau nun sukun itu kan kadang tidak tertera gitu kan, jadi dia langsung nun terus di atasnya mim kecil aja. Nah, itu menandakan juga dia iklab. Jadi penanda itu ada mim kecil gitu.
Tapi berbeda dengan mim kecil yang tanda wakaf ya, wakaf lazim. Berbeda. Bukan tanda wakaf, tapi menandakan kalau dia iklab. Kadang kalau di Usmani ada tanwin, tidak tertera tanwin, tapi dia ada mimnya. Berarti itu asalnya dia tanwin. Nah, tanwin bertemu dengan ba, maka dia iklab hukumnya. Jadi bukan cuma dirubah menjadi huruf mim saja nun sukunnya itu, tapi harus disertai dengan gunnahnya. Lidzan menjadi lidzam. Lidzam bik, ya, gitu ya. Rapatkan kedua bibir, jadi mengganti, diganti, gitu, dirubah, diganti ya. Jadi nunnya jadi mim. Bukan mbaknya yang dirubah ya. Bahkan mbaknya bukan dirubah, karena kalau itu sudah hukumnya sudah rumus. Nun sukun atau tanwinnya ketemu dengan mbak, tidak dirubah mbaknya. Yang merubah adalah bunyi nun sukunnya. Bunyi nun sukunnya menjadi mim sukun gitu ya. Nah, untuk hukum-hukum tajwid yang lainnya sudah kita pelajari, jadi cuma pemantapan saja. Jadi sambil Umi mengingat kembali ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlupa kan bisa diingatkan kembali dengan kita sambil memahami ahkam tajwidnya. Dan ini sudah di qira terakhir ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saja Contohin itu dulu. nunjuk apa tadi? Ini Mbak, apa tadi? Izhar apa ikfa ya? Yang mana? Nomor 4, Pak baris keempat. Mim sukun ketemu dengan ba. Iya. Jadi hukum mim sukun, ini mim sukun ya. Kalau tadi kan berbeda nun sukun atau tanwin. Di hukum mim sukun itu terbagi 3 ya. Hukum mim sukun terbagi 3. Yang pertama itu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun ketemu dengan mim, itu hukumnya adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain. Pertemuan antara dua huruf yang sama, maka dia disebut mutamasilain. Nah, idgham mimi ya. Mim ketemu dengan mim. Sama idgham mimi hukumnya. Ini cara membacanya dia gunnahkan. Masuknya gunnahnya yang akmal matakun sama dengan nun tasdid dengan mim tasdid. Paling sempurna ya. Jadi hukumnya adalah idgham mimi, diidghamkan ke mim yang kedua disertai dengan gunnah yang paling sempurna kamilah. Gitu ya. Terus Kemudian kedua, itu yang pertama ya, tadi mim ketemu dengan mim. Nah, yang kedua ini tadi yang contoh ya. Tadi guna yang paling sempurna berarti akmal matakun. Ya, akmal matakun. Bukannya itu kan? Yang mim ketemu mim berarti guna akmal matakun ya yang paling sempurna. Ya. Ini atau idgham mutamasilain ya. Jadi idghamkan ke huruf mim yang kedua disertai dengan gunnah yang akmal matakun. Gitu diidghamkan. Jadi mim yang pertama itu dianggap tidak ada, jadi langsung mentasdidkan. Idgham itu tasdid, masuk, memasukkan, melebur ya. Kemudian yang kedua ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Ya, seperti contoh di baris keempat tadi, mim sukun ketemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa safawi. Safawi. Ya, ikhfa safawi. Hukumnya, cara bacanya adalah menyamarkan bunyi huruf mimnya disertai dengan gunnah yang sempurna kamilah. Jadi artinya ikhfa safawi itu menyamarkan bunyi mim disertai dengan gunnah dengung yang sempurna, yang kamilah. Kalau ini gunnahnya kamilah. Menyamarkan bunyi mim apa saja tadi?
Ya, menyamarkan bunyi mim sukun disertai dengan gunnah yang kamilah. Gunnah yang kamilah, dengung yang sempurna. Jadi sama-sama dengung, tapi tingkatan gunnahnya berbeda gitu ya. Dengan yang tadi itu mimi itu akmal matakun, kalau yang ini kamilah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kan tadi kan hukum mim sukun kebagi 3. Nah, yang ketiga, mim sukun ketemu dengan semua huruf. Kecuali yang tadi di nomor 1, di nomor 2. Kecuali mim dengan ba. Sisanya ya. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu tajwid itu huruf hijaiyah ada 28 huruf, maka dikurangin 2, jadi 26 huruf mim sukun ketemu dengan 26 huruf yang lain. Selain dengan mim dengan ba tadi, hukumnya adalah izhar safawi. Izhar safawi. Jadi dibaca dengan jelas dengan tingkatan gunnahnya yang naqisah, tidak sempurna. Nah itu ya. Jadi hukum mim sukun itu kebagi 3. Kalau yang tadi iklab ya, nun sukun ketemu dengan huruf ba itu masuk di hukum nun sukun atau tanwin. Kalau yang ini tadi barusan saya jelaskan hukum mim sukun, jadi berbeda ya. Kalau yang tadi pun ketemu ba iklab hukumnya. Ya. Ada. Jadi tidak saya jelaskan secara terperinci untuk ahkam tajwidnya, tapi nanti Umi menyebutkan supaya apa? Supaya lebih kreatif gitu kan. Jadi jangan mendengarkan aja. Kalau misalnya diperhatikan kan memang yang misalnya belum paham, ya boleh bertanya. Nah, jadi supaya kita aktif ya kan. Oh iya Ustazah, satu lagi ini nih Ustazah. Yang ini tanwin deh, yang mim ilmim ketemu alif, ketemu hamzah apa tuh? Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah itu kan salah satu huruf al-halqi ya. Huruf al-halqi dari tenggorokan artinya kan ada 6 hurufnya, kan ada 6 dari al-halqi itu dari tenggorokan bagian bawah itu ada huruf hamzah dengan ha. Kemudian dari tenggorokan tengah ada huruf ain dengan ha. Dari tenggorokan atas ada huruf ghain dengan kha. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin, kemudian dia bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, yang dari al-halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, kalau yang tadi yang dihukum mim sukun itu namanya izhar safawi, kalau yang dihukum nun sukun namanya izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena dia bertemu dengan huruf-huruf halqi atau tenggorokan. Ya, jadi tadi nun sukun ketemu ha juga sama. Nun sukun ketemu hamzah ya sama, nun sukun ketemu ain ya sama, itu izhar halqi semua ya. Oh iya. Nah, jadi hurufnya ada 6. Nah, izhar halqi. Izhar itu bacanya jelas berarti ya. Tapi tetap dengan ketika ada nun sukun, itu kan kalau nun sukun kan sifatnya tawasud, mengalir sebagian atau bayiniyah ya. Jadi tetap dialirkan walaupun dia dibacanya jelas, cuma tidak didengungkan saja karena tingkatan gunnah izhar itu kan masuk dalam tingkatan yang ketiga, naqisah, tidak sempurna, gunnahnya tidak sempurna gitu ya. Tapi tetap ditawasudkan. Itu untuk di huruf nun ya. Tetap ada alirannya, jadi jangan dijedah. Misal, contoh dijedah itu misalnya inhum ya, bacanya inhum. Nah, itu dijedah inhum, maka nunnya tidak ada alirannya. Tapi juga jangan digunakan sempurna, misalnya
hum. Nah, itu enggak. Tapi bacaan cukup in hum, tapi tidak terputus. Nah, berbeda kalau mim sukun yang bertemu dengan hamzahnya. Kalau nun sukun ketemu dengan hamzah izhar halki, kalau mim sukun ketemu hamzah tadi dihukum mim sukun apa? Izhar safawi, ya. Nah, tapi banyak hurufnya ada 26 izhar safawi. Beda dengan izhar halki, hurufnya cuma 6 yang dari al-halki saja. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Sudah? Sudah jelas semua? Nah, Ya, kalau sambil belajar. Ya. sekarang Insyaallah, Ustazah. satu orang cukup satu baris aja, tapi disertai dengan ahkam tajwidnya. Jadi praktekkan dengan benar bacaannya, kemudian jelaskan ahkam tajwidnya. Kalau nanti misal umpama masih ada waktu untuk kita muter lagi, nah baru ya satu baris saja dulu. Yang penting Umi benar baca prakteknya, kemudian penjelasan ahkam tajwidnya. Bisa dipahami ya? Ustazah, di bimbingannya aja. Berulang. Ahkam tajwid itu diulang-ulang. Umi kalaupun misalnya lupa ya nggak apa-apa diingatkan lagi, tapi dengan catatan ya. Jadi ketika ada tolibah lain yang membaca, Umi tetap menyimak. Jadi dengan menyimak juga tetap sama kita juga belajar. Ada yang mungkin kita lupa gara-gara kita mendengarkan teman kita baca dan menyebutkan ahkam tajwidnya, jadi kita ingat kembali. Ya, insyaallah. Siap, bisa dimulai? Insya Allah saja. Yang pertama Umi Sri, baca baris pertama. Ya. Dulu Umi boleh membaca kalau misalnya nafasnya sampai, boleh dalam satu helaan nafas. Umi tarik nafas dulu, kemudian tahan di perut, keluar, tarik nafas dari hidung, tahan di perut, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit seiring dengan mengalirnya suara lewat mulut. Iya, sudah. Ya, silakan. Yang pertama baca ta'awudz, basmalah, kemudian baris satu baris, yang selanjutnya langsung baca barisnya aja. Bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzunya jangan auzu. Itu ainnya tidak sukun. Hamzahnya fathah. A. Kemudian au-nya itu mad ya. Ada waw sukun sebelumnya dhama'u. Au beda ya. Hamzah kemudian ain. Au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut saja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tasdid lam. Bismillahi. Kemudian rohimnya ar-rohim. Rohim bukan ar-rohim. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nir-rohim. Tapi nir-rohim. Tawassut rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelasin lagi hain bismillahi ya bismillahir jangan bismillahir bismillahi hir baru tambah ro tebal ro-nya karena ro tasdidnya fathah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini nabar nirrohimnya bukan nirrohim, tapi nirrohim. Ini buat semua ya, karena tahu basmalahnya di awal aja. Nirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Millahi dan mila tasdid lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Nirrahim. Ya, Lanjut saja. lanjut. Asbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dambik. Wastaghfir. Taghfir. Firnya tipis, kemudian rokoinnya tebal. Rokoh. Jangan dikolkolahkan. Liza, za. Ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Bukan lidam, bukan lizam, tapi lidam. Lidambik. Wastaghfir lidambik. Wastaghfir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dambik. Selanjutnya ada asghafir. Fasbir. Kalau diparuh sampai berhenti di mana? Haqqu gitu saja. Boleh di hakku, qafnya diwakafkan jadi disukunkan. Ya, jadi kolkolah karena dia tasdid, kolkolahnya akbar, ada jeda hakko. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Tetap kolkolah Umi, mantul. Itu slide-nya kurang tebal ya. Sofir. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Haqqo. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Betul saja. Jangan ada hamzah sukun, jangan haqqo. Haqqo. Betul. Haqqo. Haqqo ya. Haqqo. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Sempurnakan lagi lafuz jalalanya tebal. Wa'dallahi. Wa'dallah. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Hilang kolkolahnya. Haqqo. Fasbir inna wa'dallahi haqqo. Ya, jadi tebal atau tipisnya kolkolah itu mengikuti hurufnya. Kalau hurufnya tebal ya pantulannya tebal. Kalau hurufnya tipis pantulannya juga tipis. Ulangi saja. Ulangnya dari hakku gitu ya. Nanti kalau berhenti di situ nanti Umi tidaknya dari hak. Hak wastaghfir li dambik. Nah, gunahnya lagi sempurna kamilah li dambik. Alhams kaf. Hak wastaghfir li dambik. Pasnya nih sopir ya Ustaz ya. Birnya ini tarkik ya Ustaz. Roknya tarkik Ustaz ya.
Inna ini guna musajadah atman matapul saja. Betul saja. Wa Allah ini ya, ini tanpa ini ketemu lam ini guna musajadah saja. Gak punya musajadah apa? Apaan aja? Latul jalalah ya Ustazah, lamnya. Latul jalalah, lanya matobi'i di hakku. Hakku ini kalau di wakufnya menjadi kolkolah sugro ya Ustazah. Ya. Wah, aku ini ikom biguna, masuk ikom biguna Ustazah. Tak ini apa Ustaz? Tak ini taknya apa? Software ya Ustazah. Firnya ini tarkik, jahroknya tarkik Ustazah. Didambik. Ya. Gimana Ustazah? Ya, lanjut. Lidambik ini nun sukun dan apa? Nun sukun ketemu ba ini iklab ya Ustazah. Ustazah. Ya. Udah selesai Ustazah? Sekali lagi Mi. Baca. Dibaca Ustazah. Ya, dibaca. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidambik. Ya, syukran Mi. Terima kasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Robbikanya binya jangan robbika, jangan bika, bika gitu. Jangan diayun. Oh iya Ustazah. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Nah, itu dia tasdidnya naber, tapi y-nya tidak panjang. Bil asyi. Bil asyi wal Bil asyi wal wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. ya. Wasabbih itu ada ba yang bertasjid, yang pertama disukunkan, yang kedua berkasroh, berharokat kasroh. Bihamdi rabbik itu juga ada ba yang bertasjid, yang pertama disukunkan, yang kedua dikasroh. Bil asyi itu ada hamzah wasol ya Ustazah, karena di tengah Ada hukum mim sukunnya itu bihamdi. mim sukun. Oh, bihamdi. Itu enggak ini kan Ustazah? Ya itu ada mim sukun ketemu apa itu? Mim sukun ketemu dengan Dal. Oh iya Mim dal. sukun. Mim Dal. sukun ketemu dengan dal, berarti izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Bacanya gimana? Dibaca dengan jelas. Tingkatan gunanya nakrisoh, yang itu yang tidak sempurna. Izhar syafawi. Dengan tanpa menghilangkan tawasud di mim ya, jadi tetap harus ditawasudkan mimnya. Ya. Rabbika itu juga ada ada huruf ba yang pertama disukunkan, yang kedua berharokat kasroh.
Bil asyi itu ada hamzah wasol ya Ustazah? Bener nggak Ustazah? Hamzah wasol. Ada alif lam apa? Alif lam bil asyi, alif lam komariah dibaca jelas. Alif lam komariah. Kalau dilihat dari alifnya yang setelah ba itu ya itu memang hamzah wasal. Tidak dibaca ya Ustazah alif lamnya. Karena di tengah. Langsung sukunkan ke lam. Kalaupun misalnya dia dibaca tidak jadi mad di huruf ba-nya karena ba-nya juga kan kasroh. Ustazah. Ya, jadi dilihat dari hukum alif lamnya itu alif lam komariah ya. Jadi Oh, iya. besar komari ya disukunkan ke lam. Lalu dibaca ya huruf lamnya. Bil asyi itu juga ada ya suku ada ya yang bertasjid. Yang pertama disukunkan, yang kedua dikasrohkan. Wal ibkar itu juga Tasdid hukumnya apa? kenapa Ustazah? Ya, tasdid hukumnya apa? Ya tasjid di number ya Ustazah. Ya, dinamai. Jadi agak ditinggikan ya nadanya. Bil asyi wal itu juga alif lam komariah. Dibaca alif lamnya maksudnya langsung di huruf lam. Langsung dibaca ke huruf lamnya, dibaca jelas. Wal ibe itu ada ba yang ba sukun dipantulkan karena di tengah jadi apa namanya sudah kolkolah subro Qalqalah. cin. Ya, qalqalah. Terus ada kaf matobi'i ya Ustazah. Huruf kaf itu pertamanya awalnya matobi'i karena disukunkan karena ada satu huruf bukan ya? Ya. Temu, bukan kafnya yang disukunkan, tapi madnya itu bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Namanya mad arid li sukun. Dibaca 2 harokat. Bukan 2 harokat saja, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat secara konsisten. Ya, sekali lagi baca. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya, cukup. Insya Allah lebih dipelajari lagi tajwidnya. Ya. Lanjut yang ketiga. Selanjutnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Famayah nudihi mim ba'dillahi Famayah nudihi mim ba'dillahi afala tazakkarun. Perhatikan di lafaz Allahnya. Mim ba'dillahi afala tadhakkarun. Sempurnakan lagi gunnahnya di famai. Famai yahdihi mim ba'dillahi afala tadhakkarun. Famayah nudihi mim ba'dillahi afala Badillah, ba'dillah, ain mim ba'dillah. Famayah nudihi mim ba'dillahi afala tazakkarun. Dillahi mim ba'dillahi afala Mim ba'dillahi afala
Afala tadhakkarun. Afala tazakkarun. Tazak, tapi tazak, za, makhrajnya zal, Tazakkarun. bukan tajak. Za, ujung lidah ada di ujung gigi seri bagian atas. Za, tadhakkarun. Afala tazakkarun. Afala tadhakkarun. Afala tazakkarun. Diulang lagi saya. Wa may yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Ya. Akan tajwidnya. Waman ya itu nun sukun ketemu huruf ya idgham biguna huruf nunnya masuk ke ya ditemukan menjadi wamai ya di itu matobi ya sebelumnya matobi ya sebelumnya huruf kasroh di huruf da mimba itu iqlab nun sukun ketemu huruf ba merubah menjadi mim sukun menjadi iqlab Iqlab. iqlab min badillahi dillahi itu ada alif lam jalula dibaca tebal lamnya au min badillah Ya. afala lanya Itu yang billah itu lanya panjang enggak? lanya baca matobi baca 2 harokat Oh iya. Tebal apa tipis? tebal tipis sebenarnya kasroh ya Kenapa? Billah ya tipis dibaca tar Ya, kenapa dibacanya tipis? karena sebelumnya ada kasroh di huruf da. Ya, sebelum lafuz jalalah ada huruf berharakat kasroh. Ya, sebelum lafuz jalalahnya ya. Ya, lafuz jalalah sebelumnya ada huruf da kasroh dibaca takrik. Takrik tipis. Tahkik apa tarkik? Kalau tipis itu tarkik. Kalau tipis tarkik, kalau tahkik lambat. Beda ya? Tarkik. Ya. Afala lanya matobi'i dibaca 2 harokat. Tazak harun runnya itu matobi'i waw sebelumnya domah. Sebelumnya? Sebelum apa? Rok. Wow, matobi'i. Tadi bilang barusan matobi'i waw sebelumnya domah. Nah, sebelum apa domahnya? Sebutin loh, namanya matobi'i waw. Waw sukun, disebut lagi waw sukunnya. Kan tadi kan matobi'i waw saja. Matobi'i waw nggak disebut sukunnya. Tapi kalau kita nyebut penyebabnya, sebabnya itu ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharakat domah. Ya, jadi kalau namanya matobi'i waw, waw sukun sebelumnya domah. Matobi'i waw sukun sebelumnya domah di huruf ro. Matobi'i waw. Matobi'i waw sukun. Waw dulu, nanti baru waw sukun. Matobi'i waw sukun. Enggak. Matobi'i waw, namanya matobi'i waw. Penyebabnya waw sukun sebelumnya domah. Jadi kalau menyebutnya matobi'i waw, waw sukun sebelumnya domah. Gitu. Matobi'i waw sebelumnya waw sukun. Balik waw.
Tobi waw, waw sukun sebelumnya ada doma. Ya, betul. Insyaallah. Huruf itu apa? Huruf yang sukun karena wakof disebut mat arif li sukun. Ya, Waw kami yang ada apa tadi? Ada mad, kemudian ada mat karena wakof ketemu ada mat ketemu satu huruf karena wakof menjadi satu huruf yang disukunkan. Kalau satu huruf karena wakaf nggak selalu disukunkan, bisa jadi fathah tanwin cuma jadi fathah, nggak disukunkan, ya kan? satu huruf yang disukunkan ketemu Karena karena diwakofkan dibaca ya, mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. gimana saya lupa lagi. Satu huruf disukunkan Madnya dulu disebutkan, ada madnya tadi kan? Mad mat yang mat ketemu mat yang mat bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof. ya, namanya Jadi bersukun panjangnya 6 harokat secara konsisten. ya, secara konsisten. Baca sekali lagi, Mi. Wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Ya, insyaallah. Ya, syukran, Mi. Dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjutnya saya Ustazah, bimbingannya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ya Ustazah. Iya, baris keempat. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Perhatikan lagi 10 harokahnya, disempurnakan lagi. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Bedakan antara ain dengan hamzanya itu. Min ilmin in hum, kan beda ya, ada ain, ada hamzah. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Afawi ditahan, ada gunnahnya. Lahum bidza. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Jangan pisah ya, izharnya tetap sempurnakan sifat tawasud dari nunnya. Jangan min hum gitu, jangan diputus. In hum illa yazunnun. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Illa yazunnun. Illa yazunnun. Ya. Terus saja. Ya. Wama manya ini. Wama manya matobi alif sebelumnya fathah. Lahum. Hum ini mim sukun ketemu dengan ba ini. Ikfa safawi. Dibaca dengung sempurna. Kamila. Dengan kamila. Dengung kamila.
Zanya ini matobi'i, alif sebelumnya fathah, dikamin i, nun sukun bertemu dengan hamzah, bertemu dengan ain, ini izhar hoki karena ain merupakan huruf hoki. Izhar hati. Izhar hoki. Ilmin i tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan hamzah, ini juga izhar hoki karena hamzah merupakan huruf hoki. Terus nun anhum, nun sukun juga ketemu dengan ha itu merupakan huruf ha merupakan huruf hoki juga, itu izhar hoki juga. Izhar halqi. Halqi ya, izhar halqi ya. Inhum, itu juga mim sukun ketemu dengan hamzah, itu juga merupakan izhar hoki. Illa, lainnya itu matobi'i, sebelumnya fathah. Lauzu illa yazunnu, nun tasdid itu dibaca gunah musadadah, baca sempurna, paling sempurna, bertemu, dan jadi mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, jadi itu dibaca yazunnu, itu mat aritli sukun karena bisa dibaca 2, 4, atau 6 harokat secara konsisten. Ya, nunnya tasdidnya terus amat ketemu dengan satu huruf yang disukunkan, mat aritli sukun dibaca 2, 4, atau 6 harokat secara konsisten. Baca sekali lagi, Umi. Wa ma lahum bidzalika bin ilmin inhum illa yazunnun. Ya. Ya, syukran, Mi. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. Pertama lagi ya. Ya, di baris pertama lagi. Bimbingannya Ustazah. Salah. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Tasbirnya di fasbir, asofirkan dulu, ada alhams, rogha, shad ya, tebalkan. Fasbir. Bir. Jangan buru-buru fasbir, enggak fasbir, birnya itu tipis. Fasbir, fasbir. Fasbir inna wa'dallahi haqqu. Ulang saja. Ambil napas dulu nih. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Ya. Fasbir itu guna musaddadah, nun ada nun tasdid. Di guna musaddadah itu akmal matakun tingkatannya. Itu dulu. Apa namanya? Coba di fas itu ada apa itu tadi? Ada huruf shad itu. Enggak. Itu Fa-nya itu panjang apa enggak itu? Kalau dilihat dari ada alif sebelumnya fathah, harusnya panjang apa enggak? itunya sebelumnya dia matobi'i. Terus? Ya. Dibacanya Ya. jadi panjang apa enggak?
Harusnya kan panjang. Ah, tapi pas ketika kita baca itu panjang apa enggak? Enggak. Enggak. Nah, jadi kenapa itu? Karena ada sukun. Hmm? Hmm? Namanya. Ya. Nah, jadi harus ada penambahan ya, karena tadi kan yang pertama kan sudah baris yang pertama sudah, jadi ada penambahan lagi. Kalau dikata fas itu awalnya fa itu adalah matobi karena ada alif sebelumnya fathah ya, harusnya fa dibaca 2 harakat. Tapi kemudian dia bertemu dengan huruf shad bersukun ya, maka berlakulah hukum iltiqa usaqinain namanya ya, pertemuan antara 2 huruf sukun. Jadi alif yang sebagai mad di huruf fa itu dianggap sukun ya, karena dia bisa jadi berharokat kalau di awal, bisa jadi dia di wasal tidak berharokat, berarti dianggap itu sukun, di fa itu dianggap sukun. Kemudian sukun yang kedua adalah shad. Nah, itu hukum iltiqa usakinain apabila terjadi pada kondisi seperti ini, di mana pertamanya adalah mad, ya, jadi pertemuan antara 2 sukun, di mana pertamanya adalah mad, maka bagaimana cara membacanya adalah dengan cara menghilangkan madnya, langsung mensukunkan di sukun yang kedua, ya, maka fa-nya tidak jadi panjang, jadi fasbir. Jadi penyebabnya adalah karena ada pertemuan antara 2 huruf sukun. Ya, di mana pertamanya adalah mad, maka tidak jadi mad. Jadi madnya dihilangkan. Kenapa dia langsung disukunkan ke shadnya ya, ke sukun yang kedua. Itu penyebabnya ya. Pertemuan antara 2 huruf sukun. Ya, Itu apa tadi? usaqinain. Intiqo ya, Ustazah. Iltiqa. Iltiqo. Iltiqa usaqinain. Pertemuan antara 2 huruf sukun. Antara 2 huruf sukun. Pertama mat. Ya, cara membacanya dengan menghilangkan madnya. Kemudian disukunkan ke sukun yang kedua. Tadi bacanya langsung fakir ya. Kemudian birnya, bir itu ada huruf ra sukun. Tebal apa tipis itu? Karena itu ada sebelumnya berharokat kasroh. Sebelum apa? Sebelum ada huruf berharokat kasroh. Di huruf ba. Kalau ro sukun itu disebut, kalau misalnya ro fathah tebal, ya kan? Kalau ada sebelumnya itu jangan disebut ro sebelumnya kasroh. Kalau ro itu banyak, ro bisa ro fathah, bisa ro kasroh, bisa ro dhamma kan. Kalau ini khusus ro sukun, maka disebut sukunnya ro sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Maka patokannya adalah ro sukun sebelumnya kasroh gitu. Ya, jadi birnya itu tipis karena sebelum ro sukun ada huruf berharokat kasroh atau ro sukun sebelumnya kasroh. Jadi harus disebut ro sukunnya ya. Karena kalau misalnya cuman sekedar ro saja bisa ro fathah terus sebelumnya kasroh, apakah dia tipis? Enggak, dia mengikuti harokatnya ro fathah tebal. Ya, lanjut. Ada nama katadah akmal matakun paling sempurna ya. Allahi itu adalah lafaz jalalah, dibacanya tenang karena berharokat fathah. Lanya dibaca
matobi'i karena ada fathah berdiri ya alif berdiri. Berdiri Itu ba'dallah. berdiri. Kalau mau nyebut alif itu alif kecil. Dibaca harokat. Ba'dallahi hakku itu ada domah tanwin bertemu huruf waw idgham bigunnah. Di tas jadi huruf waw disertai dengung. Hakku taufir itu ada sin sukun. Ya, ada apa lagi tadi itu? Yang kayak tadi. Yang kayak Wastaghfir itu itu ada. wawunya panjang apa enggak harusnya? Kenapa? Wawunya harusnya panjang enggak wanya? Iya. Nah, tapi ternyata dibacanya panjang apa enggak? Tidak. Karena ada Hmm? enggak panjang. Hakku. Ada apa? Was itu, was ada apa? Sama kayak tadi di Ada was. sukun. Sin sukun. Tadi apa tadi? Yang tadi dijelaskan di awal itu tadi fasbir. Nah, di kata fas itu kenapa fa-nya nggak jadi panjang? Tadi kan ada penyebabnya tadi tuh. Karena ada apa sih tadi? Pertemuan antara huruf sukun ya. Ya, iltiqa usaqinain, pertemuan antara dua huruf sukun. Gimana tadi aturannya gimana tadi? Kalau pertamanya adalah mad, maka dia Kenapa tidak saja? mad. Kalau pertamanya adalah mad, maka tidak jadi mad. Maka langsung disukunkan ke huruf sin. Alifnya apa itu? Tanda apa itu alifnya? Alif sifar tidak dibaca ya? Bukan alif sifar. Hamzah. Hamzah. Pak Hamzah. Hamzah apa? Sambung nih tidak dibaca, tapi ketika di awalan dia harus diharokati apa namanya hamzah. Hamzah wasol apa? Hamzah wasol tadi udah ngomong Hamzah wasol. Bilang sinyalnya nggak kedengeran. Hamzah wasol ya. Terus kalau dia hamzah wasol kalau di awal berarti dia dikasih harokat. Nah kalau dia jadi awalan harokatnya apa itu? Fathah. Kenapa dia fathah? Ini saya nggak mudeng nih saja bener nih, nggak mudeng nih. Kenapa dia kan jawab tadi, dia fathah ya harus ada alasannya lah, jangan asal tebak fathah gitu kan, harus ada alasannya, apa alasannya? Ya, hamzah wasal. Apa tadi saja? Hamzah wasal aturannya gimana? Kalau dia jadi awalan dia harus diharokati, ketentuannya gimana? Kalau huruf keduanya adalah lam, maka hamzahnya menjadi Bentar. Kalau huruf keduanya. Catat dulu. Kalau huruf keduanya apa saja? huruf keduanya adalah lam. Adalah lam. Terus? Maka hamzahnya diharokati fathah. Ya, hamzahnya. Rahman, Ar-Rahim. Itu kan? Terus apa lagi saja? Mesti nyatet dulu nih. Nah, ternyata kalau ini huruf keduanya lam apa bukan? Bukan. Huruf keduanya apa itu? Setelah itu ya apa? Setelah hamzah itu ya.
Kalau seumpama hamzahnya itu huruf awal, huruf pertama, berarti huruf keduanya adalah Wau. Huruf pertamanya kan hamzah. Huruf pertamanya kan hamzah. Nah, huruf keduanya adalah sin. Berarti sin kan bukan lam. Sin bukan lam. Mbak, dilihat lagi. Kalau huruf keduanya bukan lam, maka kita lihat harokat huruf ketiga. Nah, huruf pertama kan tadi hamzah. Huruf kedua kan sin. Huruf ketiga? Hilang suaranya. Putus-putus suaranya. Hilang suaranya. Hilang Mi, masih suaranya hilang. Hah? Putus-putus suaranya. Misalnya apa? Huruf ketiganya apa? Habisin apa? Habisin tadi hurufnya apa yang ketiga? Pertanyaannya kalau huruf keduanya lam, maka hamzanya diharokatin fathah. Kalau huruf keduanya bukan lam, kita lihat harokat huruf ketiganya. Sin. Cabai ya, harokat putus-putus suara Mi. Harokat huruf ketiganya adalah fathah ya di huruf ta itu, maka hamzahnya diharokati kasroh. Jadi kalau di awalan jadi bacanya istaghfir ya. Bacanya kan awalnya dari kata istighfar. Nah, itu ya. Untuk hamzah wasol. Lanjut. Fir, coba lihat lagi fir. Firnya itu tebal apa enggak roknya? Roknya tipis. Tiga. Sebelumnya ada harokat kasroh. Karena sebelum sukunnya ada harokat kasroh ya, maka dia roknya dibaca tipis. Itu ada nun sukun. Asli ini suara ditelan bumi bilang. Lanjut nggak saja? Ya lanjut lah. Enggak, ini kedengeran nggak, maksudnya kedengeran nggak suara sayanya? Kedengeran kalau lagi ngomong biasa itu kedengeran, tapi kalau lagi ngejelasin itu hilang-hilang. Li jambik itu ada nun sukun ketemu dengan huruf ba. Ikelap ya. Ikelap itu berubah huruf nun sukun tanwin menjadi mim sukun. Dibacanya di dalam itu ada huruf kan karena di akhir jadi sukun ya. Sukunkan ya. Jangan lupa iklabnya disertai dengan hun. Ya, baca sekali lagi. Inna wa'dallahi haqqu fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambik.
Ya, insyaallah. Ya, cukup. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Oh, ya, silakan. Ya. Umi Arya Ya. baris yang kedua. Wasabbih bihamdi rabbika. Aduh, salah. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih banyak itu tasdik dibaca yang ba pertama dibaca sukun, ba kedua diharokat. Hanya tipis ya. Bihamdi mim sukun bertemu dengan huruf selain dari mim dan ba itu disebut izhar alki. Rab Umi, eh bukan ishar alki, ishar apa? Safawi, sorry Ustazah. Safawi. eh Terus hamdi rabbika banyak, yang pertama sukun, yang keduanya berharakat. Kabil asiyi bil asiyi. Ini termasuk juga yang Lamnya alif, gimana Ustazah? alif lamnya dulu. Alif lam qamariyah. Ya. eh Ya, tasdidnya apa tuh? Izhar qamari dibaca jelas. Wal asiyi sin dengan ya-nya bertasdik dinaberkan, Ya, ya. ditekan. Kenapa? Ya, ditekan ya, was asiyi wal ibkar. Wal ibkar itu wal itu izhar qamari dibaca jelas. Ibkar banyak qalqalah sugroh. Ka itu matobi'i alif sebelumnya fathah. Ro-nya dibaca tarkik karena karena apa? Berharakat kasroh. Ustazah. Kalau disukunkan, Kalau disukunkan dia tafhim tebal. ya tebal ya, karena sebelumnya itu fathah. Ya. Wal ibkar. Gitu. Baca sekali lagi. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Mim sukun ketemu dengan dalnya tadi apa? Mim sukun ketemu dal itu izhar safawi Ustazah. Besar itu artinya? Jelas. Ya, jadi jangan ditahan ya, hanya ditawasudkan di huruf nunnya aja. Jadi jangan bihamdi, tapi bihamdi rabbika bil. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bil asi sod apa sin apa shin ya. Shin Bil ya. shi tafashi bil asyi wal ibkar. Bil asyi wal ibkar. Ya. Jazakillah Ya. khair Ustazah. Kelas? Sudah Ustazah. Ya, aktifkan dulu semua mikrofonnya. Kita baca bersama. Saya contohkan dulu, kemudian Ibu mengikuti. Ya, Umi Eti, Umi Aryati, aktifkan lagi mikrofonnya. Umi Eti, silakan. Mikrofonnya. Saya baca, diikuti ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dengan bis enggak langsung bismi ya. Ya, ada asofir di sini itu. Jadi jangan memanjangkan ba-nya. Kasrohnya tetap disempurnakan bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. 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 Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. 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 Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin
bidzalika min ilmin inhum illa yazun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Azim. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran Iqra kita kelas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijadikan sebagai amal terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin Umi atas segala kesalahan dan kehilangan dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca, karena insya Allah kita sedang proses belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan, kesabaran, serta kekuatan di dalam proses belajar kita, hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman dan dimudahkan lisan-lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, bisa mentadaburinya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.